Negara kita sekarang ini tidak dijajah oleh Amerika mboten, dijajah Cina mboten, tapi dijajah oleh bangsa-bangsa Arab. Itu yang menjajah kita. Nah, perlu dikeris kayak ngusir penjajah itu. Iki Kang Yasin iki konco kunang Lirboyo niku kudu dikeris niku. Nggih. Ya, dikeris Kang Yasin. Nah, nggih. Mereka menjajah kita. Satu, kita dijajah dengan bahasanya. Wong Jawa niku bahasanya niku kali sepuh mbah. Iyu, le, ya boleh. Mas, nggih. Dek, nak niku basa Jawa, Pak Polisi niki. Tapi kenapa sekarang niku wonten akhi uhti, enten antum? Ente iki mboten usum bagi wong Jawa. Mboten usum. Wong Jawa niku panggih kali Pak Polisi nggih, Pak. Kali Gus Misah Gus Maden niku sebutan canggih Jawa. Wong Jawa tidak kenal dengan sebutan Habib, mboten tenanan. Maka kalau mau hidup di negara kita ini, harus mau menerima bahasa kita. Lek Lutfi, Pak D Lutfi, ini yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat kita. Ngeten Gus nggih. Sebab nopo? Sebab penjajah niku satu-satu nggih. Ciri dari penjajah ini akan memasukkan budaya mereka masuk ke budaya kita. Budayanya awake dhewe mboten ngoten niku. Yang kedua, sifatnya penjajah itu merubah sejarah, itu pasti merubah sejarah. Nih. Oke Sobat Waras, jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa, karena tidak ada keselamatan lain yang Allah beri kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus. Ya Sobat Waras, rupanya seorang kiai dari NU dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia ini sudah dijajah oleh Arab. Setuju sekali Pak. Tapi Bapak perlu ingat bahwa kita bukan hanya dijajah mengenai bahasa ya. Sekarang orang Indonesia ini berlomba-lomba pakai bahasa Arab. Bukan hanya bahasa Pak. Ya, tetapi juga Bapak perlu tahu kita juga dijajah budaya kita Pak, pakaian kita. Lihatlah saat ini orang Jawa sudah tidak bangga lagi dengan pakaian Jawanya. Semua akan merasa bangga, akan merasa dikatakan orang yang atau wanita yang soleha kalau pakai pakaiannya Arab. Lihatlah Pak. Ya bahkan kiai-kiai semua itu doyannya pakai pakaian-pakaian dari Arab. Dan seakan-akan kalau sudah pakai pakaian dari Arab, mereka lah orang yang sangat-sangat layak dihormati dan dihargai. Ya, dan kita juga dianggap sebagai masyarakat pribumi dianggap sebagai monyet oleh mereka Pak. Sejarah-sejarahnya mulai dirubah, satu persatu mulai dirubah. Nah inilah realita, dan lihatlah bagaimana orang-orang di Indonesia ini begitu tunduk kepada Arab. Ya, uang ratusan bahkan miliaran rupiah itu dihabiskan setiap tahun untuk pergi ke Arab. Jadi memang kita ini sudah benar-benar dijajah, bukan hanya masalah bahasa. Ya, kita juga dijajah secara ekonomi. Lihatlah Pak. Makanan-makanan semua harus halal standar Arab. Ya, Anda bicara ekonomi, kita dijajah Arab. Anda berbicara tentang
apalagi pendidikan. Kita dijajah Arab. Bicara makanan Arab, bahasa Arab, budaya Arab. Kita sudah benar-benar dijajah. Ajaran-ajaran Arab lah yang sedang dipegang erat oleh masyarakat Indonesia. Itulah kenapa masyarakat Indonesia ini benar-benar semakin terpuruk. Budaya kita mulai dicontoh, dipakai oleh orang-orang Barat. Ya, lalu orang Arab berlomba-lomba ingin menggunakan budaya Arab. Ya, Indonesia berlomba-lomba mengikuti budaya Arab. Malah orang Eropa, orang Amerika berlomba-lomba ingin mempelajari budaya Indonesia. Ya, dan ini sangat-sangat menarik. Itulah segeralah sadar dan waras. Ya, kita ini sedang dipermainkan oleh Arab. Kita sedang diobok-obok oleh Arab. Ya, dan kalau sudah berbicara tentang Habib, waduh, otak-otak kita ini, orang-orang Indonesia ini kebanyakan sudah langsung tidak bisa berpikir. Asalkan Habib, tangannya dicium, kakinya dicium, air liurnya direbutin, semua direbutin. Ya, dan ini realita gitu. Ya, bahkan mereka melempar-lempar makanan kepada masyarakat atau orang-orang pribumi seperti melempar makanan kepada binatang. Dan itu tidak ada yang berani marah, berani komplain. Itu ya Pak ya, semoga cepat sadar dan waras. Bangsa ini harus benar-benar bangga kepada budayanya sendiri. Kita harus memiliki jati diri dan benar-benar bangga dengan budaya kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang diperbudak oleh budaya-budaya Arab. Makanya saya bersyukur menjadi seorang Kristen, tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk tunduk kepada budaya Arab. Makanya kitab suci orang Kristen menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, dan itu sah-sah saja dibaca lalu dipahami. Tetapi lihatlah agama-agama yang dari Arab. Harus berbahasa Arab dalam doanya baru sah. Kalau nggak pakai bahasa Arab nggak sah. Ucapan-ucapannya harus bahasa Arab. Kalau nggak bahasa Arab nggak sah. Mana? Apakah itu juga tidak disebut sebagai perbudakan? Ya, semoga berpikir cerdas, berpikir waras supaya bangsa ini makin maju. Kalau tidak, bangsa ini akan terus menjadi budak Arab. Salam waras, salam sejahtera, dan salam. Dan jangan lupa support terus Pavela 88 Channel. Ya, Sobat Waras, hari ini saya lagi di lokasi pembangunan rumah ibadah yang pernah kita bantu beberapa bulan lalu. Dan sekalian saya mengantarkan berkat untuk hamba Tuhan setempat seperti program Pavela 88 Channel. Bagaimana? Mohon diterima. Semoga bermanfaat bagi pelayanan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati para donatur yang memperhatikan kami di desa-desa ini. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa. Ya, salam semuanya. Ya.